Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan calon ibu ataupun calon bapak, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keamanan, sehingga nikmat sehat ini bisa dengan lebih maksimal kita gunakan ketika adanya suatu keamanan. Maka jangan disia-siakan nikmat ini. Kita bisa duduk dengan tenang, kita bisa duduk dengan nyaman. Ketika di sebagian tempat yang lain untuk beribadah saja was-was. Tapi jangan sampai tenang-ketenangan sampai tidur ya. Kita bisa tenang beribadah, Masya Allah. Luar biasa, ini nikmat yang wajib dan patut kita syukuri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama yang mulia ini dengan segenap jiwa, raga, dan semua yang dimilikinya, sehingga Islam tersebar ke segala penjuru dunia, termasuk di negeri kita tercinta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, fa insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yang mana kita masuk pada bab lanjutan tentang adab tarbiyatul aulad, yaitu adab mendidik anak. Makanya tadi di awal kami singgung kepada calon ibu dan calon bapak, karena pembahasan kita kali ini bagaimanakah Islam memberikan rambu-rambu dalam pendidikan seorang anak. Ini poin yang sangat penting yang harus bersama-sama kita pelajari. Salah satu hal yang patut kita waspadai adalah ketika kita sudah diberikan anak, kita belum siap. Sehingga apa, tidak heran bila banyak anak-anak yang kemudian tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Sedangkan kita tahu anak itu amanah. Ya, anak itu amanah, anak itu anugerah. Tidak semua orang diberi, Pak. Ya, tidak semua orang itu diberi anak, diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang sudah bertahun-tahun menikah juga belum dikaruniai seorang anak. Ya, bertahun-tahun dia menikah tapi juga belum dikaruniai oleh Allah momongan. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca firman Allah di antaranya yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dzukur, dialah yang memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya manusia hanya bisa berikhtiar. Ono sing pengen duwe anak lanang tapi sing lahir wedok. Ono sing pengen duwe anak, segala program dijalani juga belum diberikan titipan ini. Makanya anak ini adalah nikmat, amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang harusnya kita perhatikan yang namanya amanah, mari kita jaga bersama-sama. Yang namanya amanah, titipan, wajib bagi kita semua untuk menjaganya sebaik-baiknya. Anak yang lahir ke dunia ini ibarat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah, fitrah di atas tauhid, fitrah kepada peribadatan kepada Allah. Itu anak yang baru lahir. Maka nanti yang menjadikan dia seperti apa? Ya pola pendidikan orang tuanya. Bagaimana orang tua dalam mendidiknya, bagaimana dia dalam mendidik anak tersebut. Mau dijadikan apa coba? Apakah mau dijadikan seorang anak yang setiap dengar detukan musik langsung bergoyang? Ya orang tua. Atau mau dijadikan yang bagaimana? Mau dijadikan yang beriman atau yang bagaimana? Mau dijadikan anak yang soleh atau yang bagaimana? Maka disinilah pentingnya yang namanya orang tua memahami bagaimanakah sejatinya pola pendidikan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi Rasul menyampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu terlahir dalam kondisi fitrah tauhid. Maka fa'abawahu, kedua orang tuanya lah. Ini faktor pertama. Karena anak bayi kan nggak mungkin nanti keluar rumah kalau nggak dibawa orang tua. Ya di dalam rumah terus. Sejak dalam kandungan ketika bayi sudah bisa merespon, ya orang tua. Di umur berapa bayi ditiupkan atau janin ditiupkan ruh? Nah, makanya pendidikan yang bagaimana yang ditanamkan oleh orang tua sejak di dalam kandungan ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Makanya insya Allah pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas sampai beberapa waktu ke depan, bagaimana pola dalam mendidik anak yang benar sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pertama, di antara adab dalam mendidik anak, mencetak generasi yang soleh, mencetak generasi yang unggul adalah diawali dari memilih pasangan. Sejak diawali dari memilih pasangan,
Kenapa bisa demikian? Karena mau tidak mau, yang namanya seorang ibu itu adalah sekolah pertamanya anak. Sekolah pertamanya anak, yang akan mendidik anak kita adalah ibunya. Makanya dimulai dari memilih pasangan. Makanya ada yang belum nikah di sini? Ada 1, 2, mudah-mudahan segera dapat. Ya. Yang sudah dapat, loh. Yang belum nikah mudah-mudahan segera dapat. Nah, nggak apa-apa, ini belajar dulu ilmunya, insyaallah. Makanya bagi laki-laki yang belum nikah, saat mau menikah, cari tuh wanita yang solihah, baik agamanya dan akhlaknya. Kami garis bawahi yang bagus agamanya, bagus akhlaknya. Hafal Al-Quran gak menjamin akhlaknya baik. Betapa banyak orang munafik yang hafal Al-Quran, yang Al-Quran itu hanya sampai kerongkongannya. Tidak ada kecemburuan, istrinya bergoyang ria di media sosial. Ya. Sebagus apapun suaranya, seindah apapun lantunan bacaan ayat suci Al-Qur'annya, kalau istrinya diajak mejeng di dunia media sosialnya, naudzubillah, nggak pantas. Ya. Cari yang bagus agamanya, bagus akhlaknya. Yang wanita juga demikian, cari laki-laki yang bagus agamanya. Yang laki-laki cari wanita yang bagus agamanya, akhlaknya juga bagus. Nah, bagi yang sudah terlanjur sudah nikah, mari belajar bersama-sama, diperbaiki, dibenahi, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bantu pasangan kita agar lebih taat kepada Allah. Bukankah orang-orang yang beruntung itu adalah tawasau bil haqqi? Mereka saling mengingatkan dalam kebaikan. Waduh Pak Ustadz, kemudian pas aku nikah ini nggak ono perhitungan ngono, pokoknya ketok glowing ya wis. Ketok suami iki ku mbiyene rada ning kampus ya biasa salat ning masjid, ya wis budal. Tapi sekarang perhatikan bagaimana agamanya dan akhlaknya. Karena pasangan yang soleh dan solihah, yang bagus akhlaknya, maka dia akan bisa menghargai pasangannya. Banyak, mohon maaf ini, ketika ada orang menikah, karena sekarang lagi tren ya, Masya Allah, umat zaman ini tuh diberikan kemudahan oleh Allah dalam menghafalkan Al-Quran, tapi dalam mengamalkannya berat. Beda sama zaman dahulu. Dahulu di zaman Nabi itu ada loh sahabat yang cuma hafal 1 surat, tapi Allah muliakan mereka karena mengamalkan isinya. Kalau sekarang begitu mudah menghafalkan Al-Quran, gak ono sing dipraktek no isine. Ngelak ngoten, mau hafal Al-Quran, tapi begitu sampai rumah, ya habis pulang kerja sampai rumah, wis gak ngurusi anaknya, gak ngurusi bojone, langsung ceklan HP karo miring. Nyapa niki Pak? Nyapa niki wis HP ini miring kados ngoten niki, nyapa niki? Ngegim. Nah, sene omah apa jare urusane omah Ustaz? Lah, didik itu tanggung jawab bersama. Banyak ini kita dapati. Ya. Sekali lagi untuk para laki-laki, carilah wanita yang solihah, baik agamanya, baik akhlaknya. Karena di kemudian hari dialah yang akan mendidik anak-anak kita, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Lah nek ibuke biasa bergoyang ya aja kaget nek anake pinter. Wong anak gak diulang ngono wae nek lingkungane ngono ya wis langsung nyaut. Ya. Seorang penyair dalam bait syairnya mengatakan, al-um
madrasatun ida a'dadtaha. Ibu adalah madrasah, tempat pendidikan, jika engkau menyiapkannya. A'datta sya'ban thayyibal a'raq. Berarti jika kamu menyiapkan seorang ibu ini, tempat pendidikan ini dengan sebaik-baiknya, maka kamu menyiapkan sebuah masyarakat yang baik budi pekertinya. Makanya bila suatu keluarga, masyarakat yang wanita-wanitanya adalah wanita-wanita yang baik agama dan akhlaknya, yang tumbuh nanti adalah generasi-generasi yang baik akhlaknya, luhur budi pekertinya, yang Masya Allah ini. Makanya salah satu agenda musuh-musuh ya, Islam, orang-orang yang benci, bahkan syaitan, adalah merusak para wanita. Karena di sini mereka tempat pendidikan. Nah sekarang jenengan perhatikan wis toh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak wanita gak izin nih. Kita yang malu malahan. Ya. Pepatah Arab juga mengatakan al-hiyal madrasatul ula fi hayati kulli insan. Ibu adalah sekolah pertama bagi kehidupan setiap insan. Makanya bapak-bapak, mas-mas, khususnya mas-mas atau untuk orang tua, bagi mas-mas yang mau memilih pasangan, cari yang baik agamanya, baik akhlaknya. Bagi bapak-bapak yang dimintai pendapat anaknya, sarankan demikian. Begitu pula untuk para akhwat yang mencari pasangan, cari laki-laki yang baik agamanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, "Fadbar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah wanita yang baik, jika tidak kamu akan sengsara. Pilihlah pasangan yang baik agamanya. Kalau tidak, sudah celaka nanti, sengsara nanti. Dan sungguh Allah berfirman, "Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum." Sesungguhnya budak wanita yang beriman jauh lebih baik daripada wanita-wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Meskipun kecantikannya ijma, disepakati semua orang ya. Tapi jika tidak beriman, sesatinya budak-budak yang beriman itu jauh lebih baik bagimu. Makanya yang jadi standar itu yang apa? Bagus agamanya. Pilih wanita yang solehah sebagai pendamping hidup kita. Begitu pula para akhwat yang belum nikah, cari laki-laki yang soleh sebagai partner kita. Ingat Rasulullah pernah menyampaikan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Rasul pernah bersabda, "Arba'un minas sa'adah." Ada 4 perkara yang menjadikan seorang bahagia dalam hidupnya. Kita akan bisa bahagia Pak kalau 4 ini kita raih, kalau 4 ini kita miliki. Yang pertama kata Nabi, al-mar'atus solihah, istri yang solihah. Mas yo bojone ayu, nek gak solihah, nggak bagus akhlaknya, nggak baik agamanya, kita pulang kerja itu nggak seneng tapi senep. Lihat ini. Tapi kalau wanita solihah, kita pulang itu loh, pulang dari kerja, bawa hasil nggak bawa hasil, dia akan menyambut kita dengan sebaik-baiknya. Kan ada istilah orang itu, ada uang abang, nggak ada uang, tidur ning emperan. Apakah mungkin? Sangat mungkin Pak.
Tapi kalau wanita solihah, suaminya bawa pulang uang, alhamdulillah. Pulang nggak bawa, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok Allah berikan rezeki kepada kita. Suaminya dimotivasi. Duh, masya Allah ini. Ya. Makanya di antara sebab perkara yang bisa menjadikan orang itu bahagia, istri yang solihah. Masya Allah ini. Termasuk wal maskanul wasi', rumah yang luas. Wal jarus soleh, tonggo sing apik. Wal markabul hani, kendaraan yang enak dinaiki. Ini 4 seorang yang bilang dimiliki akan bahagia mereka. Makanya sekali lagi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, cari yang bagus agamanya. Dan untuk orang tua yang memiliki putra putri yang belum menikah, yang menjadikan standar bagaimana agama dan akhlaknya, bagus tidak? Baik tidak? Makanya jangan gegabah, ojo gerusa gerusu. Ya. Pernah ada kisah Malik bin Dinar, insya Allah mudah-mudahan tidak salah. Ya, dulu itu ada wanita yang masya Allah cantiknya itu luar biasa, kaya raya. Ibaratnya sekarang kalau dalam ada survei orang paling kaya, ini masuk kategorinya lah. Kalau di Indonesia orang paling kaya siapa? Di Indonesia orang yang sholat qobliyah subuh, bener ya? Maksudnya yang kaya harta. Jadi di zaman itu ada orang yang kaya raya, masya Allah. Anaknya ini ditawari karena punya anak putri, sudah waktunya menikah, ditawari oleh orang-orang yang memiliki jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Tapi anaknya nggak mau. Bapaknya memperhatikan terus. Ternyata anak ini memperhatikan Malik bin Dinar, insya Allah kalau nggak salah. Apakah kamu mau dengan dia? Tertarik? Iya, saya tertarik, dia tujuan saya gitu. Akhirnya dia mengutus pamannya untuk mendatangi Malik bin Dinar. Didatangi ini, tekani, menyampaikan tujuannya, dan dia menyampaikan, saya ini dari keluarga yang terpandang, kaya. Tujuannya adalah ingin menyampaikan kalau keponakan saya senang dengan sampean. Ya Allah, gelem kan. Dan wanita ini sekali lagi adalah wanita, 1 kaya, 2 cantiknya ijma lah, gitulah intinya. Wis sepakat. Kalau cantik kan biasanya ya ono sing ngarani ayu, ono sing enggak. Tapi ini semua sepakat sudah. Kira-kira yang belum nikah ditawari sugih, ayu, diterima apa ora? Mas, yes. Terima, masya Allah. Tapi beliau enggak menerima dulu, enggak. Makanya laki-laki saya rada sik lah, ditahan sih, ojo mumpung ini, enggak. Lihat dulu bagaimana agamanya, bagus tidak? Karena dia nantinya akan menjadi seorang ibu, akan menjadi teladan, menjadi sekolah bagi anak-anak kita. Ya. Jangan sampai nanti kemudian menyesal. Diperhatikan dulu. Begitu pula para ummahat, para wanita, para akhwat yang belum menikah. Perhatikan dulu bagaimana kesolehannya, soleh enggak, bagus enggak akhlaknya. Oh cukur didelok, oh glowing, oh bawaane apa? Paciru atau apa? Wis, jangan itu dulu. Lihat dulu bagaimana agamanya. Karena meskipun kaya, jika tidak bagus agama dan akhlaknya, belum tentu dia bisa memperlakukanmu dengan baik. Makanya bapak-bapak yang nanti mau nyari mantu, ojo gur ditelok gawananmu apa li? Ojo iku sik sing ditakokne. Gawanmu apa? Kula mboten apa-apa Pak, gur surat tanah. Nah. Ojo iku sik sing ditelok agamanya bagaimana? Karena dia akan menjadi nahkoda, pemimpin. Anak kita mau dibawa kemana nantinya? Ya.
Sekarang ini naudzubillah, agama itu kadang-kadang bukan menjadi standar. Prinsipnya kata anak sekarang meskipun nggak semua. Nggak popo pak, nggak Islam, sing penting kan nggak ngelarani hati. Loh, pernah dengar istilah ini? Pernah? Naudzubillah. Nggak popo pak, nggak seiman, sing penting wonge apik. Inilah pentingnya pendidikan kepada agama kepada anak-anak kita. Dan untuk para laki-laki, ojo gurburu apa cantiknya, kayanya. Ingat, Rasulullah itu pernah mengingatkan, tadi kita sebutkan, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha. Nopo ini? Hartanya. Wali hasabiha, keturunannya. Wali jamaliha, kecantikannya. Wali diniha, agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Pilihlah wanita yang bagus agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Makanya untuk laki-laki tips saat memilih pasangan, ini kata para ulama, di antaranya disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Jadi nek sampeyan ate gelek pasangan, gelek ono sing ayu dhisik. Maksudnya gimana? Lihat dulu fisiknya. Nek wis tertarik, lagi delok agamane. Jangan sampai kemudian, wah agamanya Ustaz, iya. Begitu kita tahu orangnya beriman, Masya Allah, kemudian kita lihat face-nya kurang menarik, udah wis gak situ. Berarti kita menolak dia karena gak boleh ini, gak bener ini. Lihat dulu, buat kamu menarik gak dia face-nya ini, kecantikannya. Saat nazar lihat, kamu tertarik, ya sudah, lihat agamanya. Kan sebagian anak-anak zaman sekarang ngerti, wah solihah Masya Allah, pegiat dakwah, wah solihah ikut kajian terus. Begitu tahu apa namanya, mukanya balik kanan nih, wis gak ono kabar belas, ya orang ngubungi apa calon bapaknya, ya orang nyambung belas, hilang tanpa kabar. Tapi ning kene gak enek untungnya. Oh, nak sing model-model kayak ngene iki gitu loh. Balik tanpa kabar, hilang wis. Paham ya Mas ya? Jelas? Alhamdulillah. Nah, makanya kata tadi kita katakan, lihat kecantikannya. Jika kecantikannya sesuai dengan standar kita, tanyakan mengenai kesalehannya. Sama wanita juga demikian. Jika cocok dengan sesuai dengan kita, ridho orang tua, bismillah, semoga jodoh dunia akhirat. Makanya kita kata Imam Ahmad bin Hambal, idza khataba rajulun ra'atan, apabila pria ingin meminang wanita, maka tanyalah an jamaliha awalan. Tanya yang pertama tentang kecantikannya sang wanita tadi. Ya. Fa in humida, apabila kecantikan wanita tersebut, ya, kecantikannya itu dipuji, wis ijma lah, ayo iki, maka sa'ala an diniha, tanyalah setelahnya mengenai agamanya. Fa in humida, jika agamanya juga dipuji bagus, tazawwaj, ya, hendaklah ia menikahinya. Ini kata Imam Ahmad, saya hanya menyampaikan. Jenengan sepakat, monggo. Nggak sepakat, ya apa gitu. Tapi ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Tanya dulu bagaimana, biar jangan sampai nantinya seorang itu menolak karena apa tadi? Jelas ini nantinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pasti carilah yang agamanya baik. Makanya kita juga mari memperbaiki diri. Yang belum nikah, perbaiki diri.
antum semuanya. Karena jodoh itu cermin diri. Ya. Cermin diri. Berusahalah menjadi orang-orang yang terbaik. Al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibin. Ya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, begitu pula sebaliknya. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Wat thayyibuna lit thayyibat. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik-baik pula. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Silakan dilihat nanti surat An-Nur ayat 26. Jadi laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik, begitu pula sebaliknya. Yang sudah wis menikah, ayo diperbaiki bareng-bareng, ngaji bareng-bareng. Istrinya diajak ngaji, anaknya diajak ngaji. Sama-sama belajar dalam rangka memperbaiki diri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara adab tarbiyatul aulad, tadi yang pertama kita katakan carikan istri atau calon atau apa ya, carilah pasangan yang soleh atau solehah. Dan yang kedua adalah berusahalah untuk memberikan nafkah. Dan dalam memberikan nafkah ini kita harapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruntuk para bapak, bersemangatlah dalam mencari nafkah. Ini ibadah, ini kewajiban. Ya, bapak-bapak bersemangatlah mencari nafkah. Karena ini kewajiban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah itu memberi makan dan pakaian, ya, dengan cara yang ma'ruf. Jadi bersemangatlah mencari nafkah dan carilah nafkah yang halal. Carilah nafkah yang halal. Maka sekali lagi bersemangatlah mencari nafkah. Nopo malih saiki rata-rata nek pengin mondokne anak kudu duwe duit. Nah, leres mboten iki. Nek pengin mondokne anak iku kudu duwe duit. Artinya sekolahne anak sing sekolah sing apik ya kudu duit. Leres mboten? Jarang lho Pak, ono pondok apik gratis. Wonten mboten iki? Yo enek Pak, enek tapi nggak oke. Biasanya masuk ya rada ketat. Makanya bersemangat ini. Karena mencari nafkah, memberi nafkah kepada anak-anak kita, pasangan kita, ini kewajiban. Dan niatkanlah dalam memberikan nafkah ini semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan ganjaran dan pahala yang terbaik. Jenengan bekerja itu ibadah Pak. Kita memberi nafkah pada anak istri kita itu loh sedekah. Idza anfaqar rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Jika seseorang memberi nafkah kepada keluarganya dan dia melakukannya semata-mata karena Allah, maka ia telah bersedekah. Masya Allah ini. Maka bersemangat ini, pagi berangkat bekerja, bersemangatlah.
Jangan sampai mohon maaf kita yang sudah ngaji justru nggak bersemangat dalam mencari nafkah. Kok nggak kerja? Iya Ustaz, wis anak bojoku tak titipnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak demikian konsepnya. Ada ikhtiarnya dulu, ada usahanya dulu. Ya. Bersemangat kita. Maka sekali lagi nafkah yang kita berikan kepada istri dan anak kita adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain disebutkan, ma'at'amta nafsak fahuwa laka shadaqah wa ma'at'amta waladaka fahuwa laka shadaqah wa ma'at'amta zawjataka fahuwa laka shadaqah. Harta yang engkau keluarkan untuk makan dirimu sedekah, untuk makan anak-anakmu adalah sedekah, untuk makan istrimu adalah sedekah. Gak ada yang sia-sia. Ya, gak ada yang sia-sia itu. Ini semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas Rasulullah bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Sungguh tidaklah engkau menginfakkan harta dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah di hari kiamat nanti, kecuali engkau akan mendapatkan pahala yang besar sampai makanan yang kau berikan pada istrimu. Maka berusahalah para suami, para bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, bersemangatlah dalam mencari nafkah. Ya, bersemangat. Jangan sampai yang sudah ngaji malah malas-malesan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita? Fa idza qudiyatis shalah apa? Fantashiru. Kalau sudah selesai dilaksanakan salat, silakan bertebaran di atas muka bumi. Semangat. Ada anak yang menjadi tanggungan kita, kewajiban kita ini. Ini titipan dari Allah, jaga dengan sebaik-baiknya. Ini titipan dari Allah. Amanah ini. Makanya kalau kita membuka kitab-kitab para ulama, di antara kewajiban orang tua memberikan semua yang terbaik buat anak. Pendidikan, berikan yang terbaik. Ya, pendidikan, berikan yang terbaik. Makanan, berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya katakan terbaik bukan berarti mahal. Paham gak? Terbaik itu apa? Yang pertama halal. Ini harus diperhatikan, halal. Karena nanti akan ada orang-orang itu yang gak peduli dari mana dia mendapatkan hartanya. Rasul mengatakan, Rasulullah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa di mana manusia tidak peduli lagi, la yubalil mar'u bima akhadal mal, enggak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Amin halalin, amin haram, apakah dari jalan yang halal ataukah haram. Yang penting duitnya oke. Jangan sampai anak-anak kita kemudian kita beri makanan yang haram, makanan dari sumber yang haram. Maka berikan makanan yang terbaik kepada anak-anak kita dari harta yang halal. Termasuk kemarin beberapa waktu lalu saya membaca salah satu artikel bahwasanya ada orang tua yang kebetulan anaknya balita ini, yang namanya bayi balita ya, belum makan apa-apa, masih dalam masa ASI. Kemudian anaknya nggak mau makan ASI, kalau nggak mau minum ASI kalau nggak salah. Intinya seperti itu. Kemudian si ibu ini hanya memberi minum air putih. Akhirnya anaknya kekurangan apa itu namanya ya? Gizi.
Diingatkan nih sama orang-orang. Diingatkan salah satu kerabatnya yang juga tenaga medis. Nggak peduli. Dan juga alasnya dilutnya timbangun rumah kok gitu. Qadarullah kemudian anak ini meninggal dunia. Lihat. Kadang orang itu untuk anaknya itu iman, Pak. Untuk pendidikan agama anak iman. Tapi untuk belanja itu enggak iman-iman. Ngapunten, Pak. Orang itu kadang untuk pendidikan anak iman. Biayanya berapa, Pak Ustadz kalau sekolah di sini? Oh, kalau di sekolah ini biayanya sekian juta. Waduh, larang gitu, Pak Ustadz. Begitu giliran anaknya untuk atau giliran dia belanja, subhanallah, baju 1 juta. Ini harus kena bayar SPP tuh jane. Tapi kalau untuk urusan anak eman-eman. Tapi untuk yang lain tidak. Naudzubillah. Ini ada orang tua yang model demikian. Maka sekali lagi, ya, berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanya bapak-bapak ini kudu semangat ini. Bapak-bapak bersemangat mencari nafkah, bersemangat mendidik anak-anak. Ibu-ibu juga demikian, semangatlah dalam mendidik anak-anaknya. Berikan semua yang terbaik. Yang terbaik bukan berarti yang termahal. Yang terbaik bukan berarti yang terenak. Tidak, bukan itu konsepnya. Makanan terbaik berarti makanan yang halal, yang thayyib, yang baik bagi anak. Ya. Pendidikan berikan yang terbaik untuk anak. Berusaha semaksimal mungkin. Makanya bersemangatlah para bapak-bapak dalam mencari nafkah dan ikhlaskan dan niatkan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi apa? Agar anak-anak kita nantinya bisa mendapatkan pendidikan terbaik, bisa mendapatkan makanan yang terbaik, bisa mendapatkan semua yang terbaik intinya. Kan itu Pak tujuan orang tua. Makanya bapak-bapak dan pemuda-pemuda yang masih muda yang sudah punya anak bersemangat. Jangan malas-malasan. Ya, jangan malas-malasan. Yang sepuh juga bersemangat mengingatkan anak-anaknya. Bersemangat terus dalam juga semangat niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita memasukkan barang yang haram ke dalam perut anak-anak kita. Rasulullah pernah bersabda menasihati sahabat Ka'ab, ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min sahtin illa kanatin naru aula bihi. Wahai Ka'ab, sesungguhnya daging yang tumbuh pada badan seseorang yang tersusun dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang berhak untuk membakarnya. Neraka tempat yang lebih layak baginya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka juga banyak-banyak doa, Allahumma kfini bihalalik an haramik. Hafal ya? Hafal? Alhamdulillah, baca doa ini. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal. Ya. Cukupkan dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini poin 1 dan 2. Insyaallah poin yang ketiga akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan Bapak Ibu semuanya, termasuk juga bagi calon bapak dan calon ibu. Yang pertama tadi apa? Cari pasangan yang soleh, solihah. Dan yang kedua, mencari nafkah. Mencari nafkah yang halal, yang thayyib. Bersemangat niatkan semua karena Allah.
Apalagi zaman ini semua butuh apa? Fulus. Ya, enggak ono fulus, waduh enggak iso iki. Ya, parkir wae 2.000 kok. Terus nggih. Kamar mandi wae 2.000 kecuali kamar mandi masjid gratis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini ada pertanyaan, ini dari siapa? Tuh, nggak apa-apa ya ini. Minta waktu 4 menit ya sekalian. Apakah termasuk bentuk kezaliman bila dalam suatu permasalahan sekumpulan orang tanpa bertabayun baik-baik langsung main hakim sendiri, menuduh banyak hal, melecehkan, menghina serta mengancam, menyebarkan kekhilafan, bahkan yang tidak semua benar dan mereka tidak mengetahui kejadian duduk perkara yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya apakah bentuk kezaliman? Iya, bentuk kezaliman. Bila seseorang menyebarkan aib, apalagi memfitnah, ya, ini suatu kezaliman. Dan ingat, dalam agama kita segala yang berkaitan dengan mengambil, merampas hak orang lain, maka ini termasuk azabnya, balasannya atau dosanya luar biasa. Mari kita kupas. Ghibah berkaitan dengan hak orang lain, apanya yang dirampas? Kehormatan. Diibaratkan seperti apa? Bangkai. Udah. Mencuri hak orang lain, apa balasannya? Hukumannya dalam Islam? Paham? Ya. Semua yang berkaitan dengan riba, berkaitan dengan hak orang lain, benar? Yang paling ringan seperti apa? Makanya Ana sampaikan, kalau ada anak kita, kalau kita punya keluarga, punya murid yang melakukan tindakan yang berkaitan hak mengambil hak orang lain, tegur dengan tegas. Karena kalau tidak akan keterusan. Karena kalau tidak, jangan heran bila nanti ada sampai pembulian, sampai pembunuhan. Karena dibiarkan, ya sudah, jadi seperti bola salju nanti. Ya. Ingatkan, tegasin. Karena Allah juga dengan tegas mengingatkan segala bentuk dosa yang berkaitan dengan kezaliman. Paham ini ya? Anak kita kalau berbuat kezaliman pada orang lain, ingatkan dengan tegas. Ojo dibenoi, halatat gak popo si anak-anak, jangan. Segera ditegur, diingatkan. Lah, apalagi sampai seperti ini. Sudah melecehkan, menghina, mengancam, dan lain sebagainya. Ini apakah kezaliman? Nah. Bagaimana cara agar menjadi Bagaimana cara agar yang menjadi tertuduh dalam hal tersebut tidak berkecil hati dan pada jalan sunnah al-haq setelah mendapat perlakuan yang buruk? Yang pertama yang harus dilakukan, isbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabar sebagaimana sabarnya para ulul azmi, para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar, udah itu aja intinya, sabar, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dilakukan, bersabar dan terus bersabar. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Jangan sekali-kali membalas keburukan dengan keburukan. Ya mungkin disowanilah, disambangi, ya, saling memberi hadiah mungkin, ya. Nggak gelem tak kayak hadiah, coba ditambah. Nggak gelem diwai hadiah,
beras sak karung ya ditambah sesuk sak ikep. Wis ora gelem nek Ustaz moh ya wis lah. Coba saling memberi hadiah. Yes. Intinya kita terus berbuat baik. Wallahu taala a'lam. Ini pertanyaannya panjang, tapi intinya dalam menghadapi orang-orang seperti ini bersabar dan terus bersabar. Dan carilah teman-teman yang baik. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.